Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Zona Ruminansia. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku mau kasih tahu dulu di awal sobatku. Jangan lupa untuk selalu yang pertama apa? Subscribe, komen, like, share ke teman-teman atau sobat-sobat kalian yang lainnya, dan nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan video materi-materi terbaru dari kita. Oke, sebelum aku lanjut ke materinya nih, aku mulai materinya. Aku mau tanya dulu dong, kabar kalian di rumah kayak apa? Hari Selasa ini, kalau aku sih, hari Selasa masih padat ya, karena kuliah itu kalau masih di hari Senin atau Selasa itu materinya itu masih padat banget. Buat kalian di rumah yang mungkin lagi bekerja, atau ya sama-sama aku juga kuliah, walaupun masih dalam tahap daring, kalian juga masih mengurusi berkas-berkas lainnya juga kalau kalian lagi kerja di kantoran, karena memang hari Senin sampai hari Kamis itu masih dalam jadwal produktif. Jadi oke, sebelum aku lanjut ke materinya nih, aku mau tanya-tanya kalian, video-video materi-materi yang kemarin aku sampaikan apakah udah paham atau belum? Kalau kalian masih belum paham nih, aku kasih kesempatan kalian untuk masih pertanyaan atau soal yang sekiranya belum kalian ketahui mengenai pandangan kemarin, seperti itu. Karena materi kali ini sebenarnya kelanjutan dari materi perpandangan, tapi memang kemarin itu materi perpandangan yang kemarin itu belum sepenuhnya full. Kenapa? Kalau aku lanjutin lebih ke kandangnya langsung, aku takutnya kalian lalu bosen atau gimana, makanya aku cek lanjutan aja setelah kita setelah kita membuat perkandangan nih, kira-kira harus bagaimana nih setelah kita bikin kandang, nah kayak gitu. Dan aku sih sebenarnya ya, kalau materi sih aku mau kasih kalian itu materi yang simpel dulu, nggak mau yang terlalu atau apapun. Mungkin materi-materi yang sekiranya atau agak susah sedikit, mungkin aku akan selingin di video-video selanjutnya. Kalau kita membahas satu materi aja atau satu item aja, contohnya di kandang nih, kan sebenarnya ada kandang, anak, pakan, terus prosesnya kan. Nah, sebenarnya kalau kita bahas satu detail, sebenarnya luas banget dan lebih banyak banget yang harus kita pelajari. Untuk kita lebih baik kita lanjut dulu materi yang berikutnya agar kalian paham dulu nih. Sebenarnya materi itu akan berentetan, akan saling menyambung. Jadi kita akan lanjutin materinya aja. Oke, nggak usah banyak omong, kita langsung aja ke materinya. Membahas apa hari ini? Mungkin di pertanyaan kalian, kan kita membahas apa hari ini? Sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan kandang, cuma ini berkaitan dengan obat-obatan seperti itu. Oke. Masih semangat? Kita akan lanjut ke materinya ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai bahan-bahan untuk sanitasi kandang. Apa sih sanitasi kandang itu? Sanitasi kandang dan peralatan sama aja dalam kita membersihkan atau merawat kandang. Sanitasi itu berkaitan dengan perawatan dan pembersihan kandang seperti itu. Nah, lama manusia menggunakan bahan-bahan kimia yang kemudian dikenal dengan nama antiseptik atau disinfektansia. Setelah lebih dari 5.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir menggunakan rempah-rempah, minyak nabati, ataupun getah tanaman untuk mempertahankan tubuh orang yang mati agar tahan lama. Biar awet mungkin ya, mumi-mumi itu yang dikenal dengan mumi. Pada tahun 2500 sebelum Masehi sih, orang Mesir telah menggunakan acar atau anggur untuk mencuci luka. Medium pada waktu itu telah lama sobat digunakan sebelum penanahan diketahui. Sediaan klor telah digunakan 150 tahun yang lalu loh sobat, untuk mencuci tangan para mahasiswa di rumah sakit di Austria sebelum mereka bekerja di ruang bedah mayat. Ini sedikit informasi buat kalian sobat. Setelah penggunaan antiseptik ini sobat, kematian wanita setelah melahirkan telah turun dari 10% menjadi 1%. Jadi antiseptika ini tuh benar-benar desinfektan itu udah lama dan sangat udah banyak yang menggunakan.
Baru pada akhir abad ke-19, prinsip penyuci-hamaan mulai dikembangkan setelah penyebab infeksi diketahui oleh Louis Pasteur. Banyak sediaan obat-obat yang dicobakan untuk dengan penyuci-hamaan ruangan maupun peralatan yang digunakan dalam operasi, dan bahan-bahan tersebut telah diketahui memiliki kelebihan dan kekurangan. Obat yang baru dihasilkan selanjutnya menggantikan obat yang terdahulu karena obat-obat tersebut memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan sifat meracun yang lebih rendah. Wow, itu tadi pernyataan dari aku. Langsung aja nih, kira-kira bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk sanitasi kandang. Yang pertama ada antiseptika. Adalah semua senyawa yang dapat membunuh atau mencegah pertumbuhan jasad renik atau mikroorganisme. Antiseptika biasanya dikenakan terhadap jaringan tubuh yang hidup. Kadar antiseptika ini sobat yang digunakan biasanya rendah untuk menghindari kerusakan jaringan. Kadar yang tinggi dapat membunuh sel-sel kuman maupun jaringan individu yang terkena. Dalam konsentrasi yang rendah, antiseptika mungkin hanya menghambat perkembangan jasad renik atau bakteriostatik, seperti itu. Ada pertanyaan? Ataupun mungkin kalian kurang paham mengenai antiseptika? Ini ada gambar nih contoh obat-obat antiseptika yang mungkin kalian bisa temui di toko obat makan seperti ini, atau dokter hewan pun juga mungkin dokter hewan nggak cuma dokter hewan sih sebenarnya, mungkin kalian bisa temuin ini di toko pengobatan hewan atau toko obat. Kalian bisa cari aja di media sosial atau di Tokopedia dan lain-lain. Kalian kan pasti anak milenial kan, makanya kalian bisa cari begini di aplikasi-aplikasi belanja shop seperti itu. Kedua ada aseptik. Pengertian dari aseptik adalah sifat cara penggunaan di dalam kedokteran hingga pencemaran oleh jasad renik atau kuman dapat dihindari. Yang ketiga ada desinfektasia. Apa sih desinfektasia? Itu adalah semua senyawa yang dapat mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan jasad renik yang patogen. Itu juga dapat menyebabkan sakit kalau kita nggak benar-benar membuat desinfektan yang baik atau dalam cara penggunaannya tidak sesuai dengan SOP. Desinfektasia biasanya digunakan untuk barang-barang yang tidak hidup nih. Misalnya gini sobat, misalnya ruang operasi, terus kandang, peralatan kandang dan sebagainya. Jadi desinfektansia itu tidak hanya untuk peralatan kandang, juga ruang operasi atau kalau di dunia kedokteran desinfektansia ini cukup penting. Yang keempat ada germisid, adalah senyawa yang dapat membunuh jasad renik dan merupakan bagian dari antiseptika. Gantung sobat jenis renik yang dapat dibunuh olehnya. Germisid mungkin sebagai bakterisid, virusid, fungisid, amebiasid dan sebagainya seperti itu. Kelima ada sterilisasi. Usaha menghancurkan secara total jasad renik hingga tempat maupun alat-alat yang disterilisasikan aman untuk melakukan tindakan-tindakan pembedahan. Yang kelima ada sanitizer. Adalah bentuk khusus desinfektansia. Sanitizer dapat menurunkan jumlah kuman sampai ke batas yang diizinkan oleh dinas kesehatan. Jadi kalian harus melihat dulu prosedur penggunaan sanitizer yang benar dan sudah diizinkan oleh dinas kesehatan, seperti itu batasannya ya. Jadi kalian jangan sembarangan dalam menggunakan obat-obatan untuk pembersihan kandang. Keenam ada bakterisid, merupakan bahan kimia yang mempunyai daya kerja mematikan sel-sel bakteri. Yang kedelapan adalah salah. Itu kan bakterisid kan, betul. Yang ketujuh ada mikrobosid, merupakan bahan kimia yang daya kerjanya mematikan lebih dari satu macam mikroorganisme, misalnya bakteri, virus, protozoa dan sebagainya. Ini kalian bisa cari obat-obatan seperti ini buat kandang kalian yang di rumah. Maaf ya, misalnya agak tipis karena aku buat ini tuh sambil ngantuk. Semangat sih karena aku bisa berinteraksi dengan kalian sobat. Yang kedelapan ada bakteriostat, merupakan bahan kimia yang hanya menghambat perkembangan bakteri.
sendiri. Oke, selesai. Dan yang materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat antiseptik dan desinfektansia. Nah, agar antiseptik dan desinfektan yang digunakan dalam kegiatan sanitasi kandang, sobat, peralatan peternakan dan lingkungan peternakan mempunyai dampak yang baik, sebaiknya tidak membahayakan ternak dan lingkungan, maka antiseptika dan desinfektan tersebut harus memiliki sifat nih. Kita harus benar-benar dapat memilih antiseptika dan desinfektasi yang benar, dan harus mereka memiliki sifat. Yang pertama, harus memiliki sifat antibakterial yang luas. Yang kedua, tidak mengiritasi jaringan hewan atau manusia. Contohnya kalau kita lagi menggunakan antiseptik ini, kalau tidak membuat kita atau ternak itu iritasi saat digunakan atau saat tiba-tiba menempel di kulit kita, tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Yang ketiga, tidak mengganggu proses kesembuhan. Yang keempat, tidak merusak alat-alat operasi, lantai kandang, dan dinding kandang. Yang kelima nih, yang paling ditunggu-tunggu adalah harganya relatif murah. Nah, harus benar-benar bisa memilih antiseptik yang ampuh buat sanitasi kandang dan peralatan, dan yang paling penting adalah harganya terjangkau di dompet kita. Oke? Yang kedua ada desinfektansia. Yang pertama, mampu menembus rongga-rongga liang-liang maupun lapisan jaringan organik sehingga memiliki efek mematikan zat renik lebih tinggi. Oke, desinfektansia juga harus dapat dicampur dengan kelompok sabun maupun senyawa kimia lainnya yang digunakan di dalam desinfeksi. Yang ketiga, harus memiliki stabilitas untuk jangka panjang. Terakhir adalah yang paling penting juga, harganya tuh relatif murah karena diperlukan dalam jumlah yang besar. Jadi dalam kita membeli antiseptika dan desinfektansia untuk sanitasi kandang di peternakan kita itu, yang pertama yang paling adalah ampuh dalam segi apa? Dalam membersihkan kuman, dan paling tunggu-tunggu adalah harganya juga terjangkau seperti itu. Oke, selesai sobat. Dari di hari Selasa ini, sebelum aku tutup nih, aku mau kasih tahu kalian, jika dalam aku menyampaikan materi hari ini kurang jelas atau mau minta aku jelasin yang bagian mana, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu komentar kalian. Dan mungkin kalau kalian ada materi atau yang mau kita bahas di video selanjutnya, makanya jangan lupa selalu komen di bawah. Dan yang paling penting, share ke teman-teman atau sobat-sobat kalian yang mungkin cinta peternakan, semoga bisa dapat bermanfaat buat mereka ataupun orang lain yang ingin membuka usaha di bidang peternakan. Kalian bisa kasih video ini atau materi ini ke dia ya. Oke, sebelum aku tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, like, share ke sobat dan saudara-saudara kalian atau teman atau siapapun tetangga kalian boleh. Dan yang terakhir adalah nyalakan tombol notif loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi dari kita. Oke, sampai jumpa lagi di next materi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.